payment. Kita klik menu receipt payment. Nah, di sini itu belum ada piutang ya sebelumnya. Di sini misalnya ada pembayaran melalui Bank Mandiri. Kemarin kita menjual ke PT Adaya senilai sekian. Nah, transaksi pertama adalah penjualan. Ibu akan input terlebih dahulu. Kemarin transaksi penjualan yang mana? Transaksi 2 ya? Ini dijual kepada PT Shanghai. Nah, dijual kepada PT Shanghai, Ibu akan melakukan transaksi penjualan dulu PT Shanghai. Sudah ada ternyata ya. Oke. Nah, misalnya kita menerima pembayaran dari PT Shanghai. Di sini kita pilih customer-nya adalah PT Shanghai, use customer, dan nanti di bawah ini akan muncul bahwa PT Shanghai memiliki piutang senilai Rp250.800.000 pada tanggal 5 bulan 5 2021. Kemudian ketika ada diskon dan lain sebagainya, ini bisa dilakukan di sini. Misalnya PT Shanghai membayar senilai sekian, ketika dikurangi dengan diskon, kan suka ada tuh dalam akuntansi itu 2/10 N/30 misalnya. Nah, di sini misalnya kita menerima pembayaran dari PT Shanghai ini dikurangi dengan diskon 2%. Diskon 2%. Nggak bisa ya. Jadi 2% dari 250 juta berapa? Coba hitung. % dari 250.800 berapa persen? 5.016.000. Oke, berarti sisanya ini adalah untuk pembayaran hutang ya, ataupun pembayaran piutang dari PT Shanghai. Jadi total yang dibayar oleh PT Shanghai ini adalah senilai sekian. 245.784. Ya. Betul nggak? Yang diterima adalah sekitar sekian. Jadi kalian bisa mencatat penerimaan piutang itu melalui menu receipt payment, bisa juga melalui banking yaitu receipt money ya. Nah, tergantung dari kalian maunya seperti apa. Kalau lewat banking itu kita tidak bisa memberikan diskon. Kalau melalui menu ini kita udah otomatis bisa menginputkan diskon ataupun potongan penjualan. Sampai sini paham? Atau ada pertanyaan dulu, baik yang di kampus maupun yang di rumah? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, jangan di-record. Ini hanya sampel. Misalnya, jangan di-record. Ini hanya sampel saja. Klik cancel saja. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Yang di rumah ada pertanyaan? Belum ada? Iya. Nah, kalau sudah hilang datanya, itu artinya sudah masuk atau sudah diinput oleh Mayom. Jadi lihatnya di sini nih, di transaction journal, diklik. Kalau misalnya sudah muncul, berarti data tersebut seperti ini, berarti data tersebut sudah diinput oleh Mayom. Begitu, Meta. Nah, ini yang nggak ada ini nggak kebaca, biasanya angkanya lebih banyak ya. Jadi kalau nol-nolnya banyak, dia makin mundur, makin nggak kebaca rupiahnya Meta.
Ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan kembali. Sekarang kemarin kan banyak kasus tuh, Bu, barangnya habis katanya, karena kalian hanya menjual saja, tidak membeli lagi persediaan. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai proses ya. Sekarang kita akan membahas mengenai menu pembelian ataupun proses. Silahkan diklik menu comment center prosesnya. Kemudian kita pilih enter proses. Kita cari di sini untuk pembelian transaksi berapa. Transaksi 4 masih dijual. Ini retur. Dibayar. Diterima. Nah ini ya. Ini adalah pembelian. Kita akan inputkan transaksi ke-12. Jadi kita masuk ke menu proses, diklik enter proses, dan kita pilih di sini ada quote, order, dan gear. Kalau quote ini artinya kalian mengirimkan penawaran barang. Kalau order ini hanya sebatas pesanan. Kalau bill berarti sudah terjadi transaksi. Nah, di sini suppliernya kita pilih tadi adalah PT Acer. Kita cek terlebih dahulu harga sudah termasuk pajak ataupun belum. Jadi di sini kita membeli sebanyak 75 unit laptop dari PT Acer. Nah, ini. Dan di sini harga ini di luar dari pajak. Jadi tidak include. Kemudian ada potongan penjualan. Ada potongan pembelian senilai Rp500.000. Nah, kita masukkan ke sini. Jadi kita membeli dari PT Acer. Di sini jangan lupa di unchecklist tag inclusive-nya. Supplier bill-nya diisi dengan nomor invoice. Nomor invoice ya. Nah, ini nomor invoice. Nomor invoice-nya ini ya. 5122 AI 12/15. Iya. Oke. Jadi sekarang ini screen-nya mayo ya. Jadi kita pilih PT Acer terlebih dahulu. Kemudian tag inklusifnya jangan di checklist. Nah, ini diperhatikan supplier invoice-nya tadi 2255 karena AI ya. Kemudian 12/15. Ini nomor invoice-nya. Bill-nya tadi 75 unit laptop ya. Resepnya akan otomatis terisi. Item number-nya laptop. Price-nya berapa? 2.200.000. Ada diskon? Ada diskon 500.000 ya? Atau potongan penjualan. Nah, untuk potongan penjualan bisa menggunakan menu pay today, bisa juga menggunakan diskon. Kita cek di sini total 165 juta ya, dibagi 500.000. Diskonnya adalah 0,3. Benar gak? Kita cek. Betul? Betul nggak? Totalnya tadi berapa? Totalnya di sini adalah 180.950. Nah, di sini ada 55.500, berarti di sini bukan 0,3 tapi 0,33. Masih
masih kurang, harusnya 180 berapa? 180, 950. 950. Oh, ini terlalu tinggi. 0,35%. 0,3. Ini kelebihannya. 0,31. 950.000. Ini masih kurang. Makin kurang 900. 29. Yang paling tepat ini ya. Nah, di sini 180, 900, ini kelebihan 5.500 ya. Kelebihan 5.500-nya kita akan kurangi dengan apa ya? Today. Pay today. Kalau pay today berarti makin ini. Apa ya? Kalau dirasa memang di sini tidak cukup 3,03, berarti kita pakai pay today aja ya. Jadi diskonnya kita kosongkan. Kita rubah di sini menggunakan pay today 500.000 ya. Benar nggak? Tadi diskonnya 500.000. Diskon. Ada pajak kan ya? Jadi harusnya 180. 1.950.000. Kenapa ini jadi sekian? Bentar, Ibu cek dulu. Ini dikurangi ini kan jadi sekian. Oh, berarti memang harus ada diskon dulu, baru dikurangi. Karena tidak akan sama. Jadi di sini tetap harus ada diskon dulu. 0,3. Baru di sininya kita kurangi 5.500. Nah, pas ya. Yang di rumah cukup jelas atau kurang jelas, nanti Ibu akan ulang kembali. Oke. Kalau sudah, berarti kita klik refund. Bu, kalau saya mau print terlebih dahulu bagaimana? Tinggal klik create, kemudian pilih, misalnya saya mau menggunakan yang lain, menunya. Menunya kita pilih another form ya. Menggunakan yang ini. Silakan di-save dalam bentuk PDF. Kemudian PT Asa. Kemudian kita cek terlebih dahulu untuk menunya. Nah, ini hasil dari mencetak invoice tadi ya untuk PT Asa. Nominal yang harus dibayarnya adalah 180.950. Sampai sini bagaimana, ada pertanyaan terlebih dahulu? Untuk melakukan pembelian melalui enter proses? Tidak ada? Bisa? Izin bertanya, untuk yang pembelian ini saya kurang ngerti, Bu, dikurangi potongan harga 500.000 jadi persennya itu gimana? Nah, ini Dibagi nyari dulu, persennya.
Ya, nyari persen 0,3 ini totalnya kan tadi kalau tanpa diskon itu adalah 164 juta berapa tadi? Kita dulu bentar. 165 juta ya. Nah, cara menghitung bagaimana menentukan diskon 500.000 adalah caranya dengan seperti ini. 165 juta dibagi 500.000 dibagi 165 juta dibagi 500.000 ya. Hasilnya adalah 330. Kalau dipersentasekan itu adalah 0,3. Kalau lebih mudah sih seperti ini. 500.000 dibagi 16 juta 500. Jadi 0,003. Tapi kalau dipersentasekan dalam air itu hanya 0,3. Ya. Sudah, Yaldi? Oke, ada lagi yang mau ditanyakan untuk teman-teman di rumah? Kalau tidak ada, sampai ketemu di Zoom yang kedua untuk membahas materi selanjutnya. Karena di sini tinggal 4 menit lagi, jadi kita akan ketemu di Zoom yang kedua. Sekalian nanti absen